يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para ulama, para guru-guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu melindungi kita bersama. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini, pada kesempatan yang berbahagia pula, kami akan mengutarakan, membalikan atau membacakan kembali tentang keutamaan sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika baginda Nabi SAW mengirim sepasukan jihad ke Najd. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan perang sangat banyak. Orang-orang sangat heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta, maksud kami daripada harta tersebut dan lebih cepat waktunya? Ia adalah orang yang sholat subuh dengan berjamaah. Setelah sholat subuh ia duduk di tempatnya hingga terbit matahari, atau ketika habis waktu sholat dimampukan kurang lebih 20 menit setelah terbit matahari. Kemudian yang mengerjakan 2 rakaat salat isra. Inilah orang-orang yang mendapat keuntungan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat." Sesapi baik Balqi rahmatullahi seorang ahli tasawuf yang masyhur berkata, "Kami mencari 5 hal yang mendapatkan pada 5 tempat. 1. Keberkahan rezeki diperoleh melalui sholat duha. 2. Cahaya kubur melalui tahajud. 3. Mudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir melalui tilawah Al-Quran. 4. Mudah melewati syirat melalui puasa dan sedekah. Dan 5. Mendapat naungan arsy ilahi pada hari hisab melalui berhalwat atau bersunyi-sunyi dalam ibadah dan zikir." Dari kitab Muzhadul Majlis. Banyak hadis yang menegaskan dan menerangkan tentang keutamaan sholat. Sangat sulit menuliskan semuanya. Untuk keberkahan saya akan menuliskan terjemahan beberapa hadis di bawah ini. Ringkasan 40 hadis tentang fadilah salat dan kepentingannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, 1. Perintah pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku ialah salat. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah salat. Yang kedua, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Yang ketiga, pemisah antara seseorang dengan syirik adalah salat. Salat adalah tanda Islam. Barang siapa salat dengan khusyuk pada waktu-waktunya dan memperhatikan
rukun serta sunnah-sunnahnya, pastilah ia seorang mukmin. Kelima, imam dan sholat adalah kewajiban yang paling utama di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang diperlukan yang lebih utama daripada sholat, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan pada malaikatnya untuk mengerjakannya. Sebagian malaikat ada yang rukuk dan sebagian lain ada yang sujud siang dan malam. Yang keenam, sholat adalah tiang agama. Yang ketujuh, sholat menghindarkan muka setan atau menghinakannya. Kedelapan, sholat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Kesembilan, sholat adalah jihad yang paling utama. 10, selama seseorang tawajuh, perhatian penuh dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan tawajuh kepadanya atau dengan rahmatnya. Jika ia berpaling dari sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya juga. Ke-11, jika suatu musibah turun dari langit, maka musibah itu akan dijauhkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena satu sebab, maka api neraka tidak dapat membakar bekas sujud dari tubuhnya. 13, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud dan anggota tubuh. 14, amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. 15, keadaan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala dari hamba-Nya adalah ketika mereka sujud. 16, hamba itu paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ia sujud. 17, salat adalah kunci surga. 18, jika seseorang berdiri untuk salat, pintu-pintu surga akan dibuka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan hijab antara Allah Subhanahu wa taala dan orang itu selama ia tidak sibuk dengan bakut dan lain-lainnya. Ke-19, salat adalah sedang mengetuk pintu raja di raja. Pasti pintu selalu diketuk akan dibuka. Ke-20, kedudukan salat dalam agama seperti kedudukan kepada badan. Ke-21, salat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bercahaya, maka hendaklah ia salat. Ke-22, barang siapa berwudu dengan sempurna lalu ia salat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan kudu, baik fardu maupun sunnah, dan ia memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. 23, setiap tanah yang di atas didirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah lainnya. Ke-24, barang siapa salat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya, langsung atau tidak langsung sesuai dengan kemaslahatan atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 25, barang siapa salat 2 rakaat atau sunnah di tempat yang sunyi tanpa salat pun yang lihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka mendapat jaminan kebebasan dari api jahannam. Ke-26, jika seorang muslim mendirikan salat fardu, maka ada satu doanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-27, barang siapa salat 5 waktu dengan khusyuk, ruku, sujud, wudu dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. 28, seorang muslim yang selalu menjaga salat 5 waktu, setan akan takut kepadanya. Tetapi jika ia tidak memperdulikan salat 5 waktunya, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. Ke-29, amal yang paling utama adalah salat yang dikerjakan tepat pada awal waktu. Yang ke-30, salat adalah miliknya para muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat yang dikerjakan pada awal waktu. Barang siapa
pergi pagi hari ke masjid atau sholat berarti ia membawa bendera iman di tangannya. Barang siapa pergi ke pasar berarti ia membawa bendera setan di tangannya. 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya mencapai 4 rakaat tahajud. 4 rakaat sebelum zuhur dihitung sama dengan 4 rakaat salat tahajud. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bertujuan kepada orang yang berdiri dalam salat. Ke-36 sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. Ke-37 malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, suatu hari engkau akan berpisah dengannya. Apapun yang engkau kerjakan, baik atau buruk, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya." Tidak diragukan lagi bahwa keluhuran seorang mukmin adalah salat tahajud dan kemuliaan seorang mukmin adalah dalam sifat istighna, tidak mengharap bantuan orang. Ke-38 2 rakaat salat di akhir malam lebih berharga daripada seluruh kekayaan di dunia ini. Jika tidak karena khawatir memberatkan umatku, aku akan mewajibkan salat tahajud kepada mereka. Ke-39 jagalah salat tahajud, karena tahajud adalah amalan yang paling para salihin, penyebab dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan diampuninya kesalahan dan menyehatkan badan. Yang ke-40 yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian menjadi orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat saat permulaan hari, niscaya aku akan mencukupimu hari itu." Banyak keutamaan salat yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. 40 hadis di antara kiranya sudah mencukupi. Jika ada yang menghafal ke-40 hadis ini, maka ia akan mendapat keutamaan menghafal 40 hadis baginda Rasulullah SAW. Jelaslah salat merupakan kekayaan yang sangat berharga. Kekayaan tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang yang telah dikaruniai kenikmatan dalam salat. Demikian besar kenikmatan itu sehingga baginda Nabi SAW bersabda, "Sejuknya mataku ada di dalam salat." Kenikmatan salat telah membuat beliau menghabiskan sebagian besar malamnya untuk salat. Oleh sebab itu, di akhir hayat beliau berwasiat secara khusus agar salat benar-benar diperhatikan. Dalam beberapa riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah yang paling aku cintai di antara seluruh amal." Seorang sahabat berkata, "Suatu malam saya melewati Masjid Nabawi, saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, sehingga timbul keinginan dalam hati saya untuk ikut sholat. Saya berdiri di belakang beliau. Ketika itu beliau sedang membaca surat Al-Baqarah." Saya cukupkan sekian dulu sampai di sini, maka besok pagi akan kita lanjutkan kembali dengan surat. Untuk kami diteruskan kembali riwayat ini agar kita sama-sama bisa mengamalkan dan bisa menyampaikan juga kepada yang lainnya agar kita bersama-sama akan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita duduk majlis kita dengan kiblat masjid. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka